Bab 446. Kakek besar Su memenangkan hati. Wajah Erikin penuh dengan darah, menerkam Samuel dengan kejam, ketakutan sampai Samuel mundur selangkah. Asosiasi Budo Kota B benar-benar keterlaluan sekali. Erikin mendongak dan meraung, dia menggerakkan rantai itu dengan sekuat tenaga, dan bergegas ke arah Samuel dengan mati-matian. Sayangnya garis rantai itu terlalu ajaib, seperti segel saja. Pada saat Erikin berjuang, tiba-tiba muncul cahaya, mengikatnya dengan sangat kuat. Hehehe. Samuel membelai janggutnya dan tertawa. Erikin, kamu benar-benar orang berpemikiran, orang yang sudah mau mati, masih begitu banyak rasa ingin tahu. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba tersenyum lebar, menunjukkan gigi putihnya semua. Samuel tua bangkai, kamu akan dipukuli sampai mati olehku. Senyuman wajah Erikin seperti iblis saja, hati Samuel tiba-tiba tegang dengan hebat. Kemudian, Samuel mendengus, takutnya kamu tidak akan memiliki kesempatan dalam kehidupan ini, kehidupan selanjutnya saja. Setelah perkataan ini selesai, Samuel menoleh dan berjalan keluar pintu. Raungan Erikin terdengar di seluruh penjara. Ini adalah raungan kedua asosiasi Budo di Kota B. Di luar, masalah penangkapan Erikin segera menyebar. Iblis itu akhirnya tertangkap juga. Ya, akhirnya kita bisa tenang hati. Jangan terlalu cepat senang, ku dengar dia masih punya rekan. Kekuatannya tidak kalah dengan Erikin. Selain itu, adalah kabar Erikin membunuh Yumo. Berita ini juga menimbulkan kehebohan besar, itu hanya ada satu alasan, yaitu Yumo terlalu cepat terkenal, tidak tahu berapa banyak penjahat hebat telah ditangkap semua oleh dirinya langsung. Banyak orang mendengar nama ini, sudah ketakutan, tidak bisa membantah apapun lagi. Tetapi meskipun seperti seorang legendaris begitu, malah mati di tangan seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun, tersebar keluar membuat orang susah untuk percaya. Pada hari ini, keluarga Su. Tuan, masalah yang diperintah Anda lakukan, aku sudah mencari tahu semua. Pengurus rumah membungkuk badan sambil berkata. Kakek besar Su mengangguk kepala, memberi isyarat agar dia melanjutkan perkataannya. Pengurus rumah berkata, sejak Haris pergi dari keluarga Su, dia terus menghindari pengejaran Erikin di mana-mana, baru-baru ini melarikan diri ke Deep Cloud Villa, tapi sayangnya, Tuan Muda ke-8 tidak menerimanya. Erikin tidaklah menyerah mengejar Haris. Tepat sehari sebelum dia tertangkap, Erikin menemukan tempat persembunyian Haris. Tapi sayangnya, sebelum dia sempat membunuh Haris, sudah dihadang oleh Yumo. Kakek besar Su berkata dengan heran, jadi, apa yang dia katakan itu benar? Itu seharusnya benar. Pengurus rumah senyum sambil berkata. Kakek besar Su mengangguk sedikit, membelai janggutnya dan berkata, sepertinya aku terlalu khawatir. Oh ya, nanti menemani aku ke asosiasi Budo Kota B sebentar, aku mau ketemu Erikin. Baik, Tuan Besar. Pengurus rumah memberi hormat, lalu mundur keluar. Sebenarnya pengurus rumah sama sekali tidak pergi mendeteksi informasi tentang Haris, semua yang dia katakan kepada kakek besar Su, semuanya hanyalah tebakannya saja. Hanya saja, mengapa pengurus rumah melakukan ini? Gerbang asosiasi Budo Kota B. Kakek besar Su, pengurus rumah keluarga Su, serta Haris, 3 orang muncul di sini pada waktu bersamaan. Alasan mengapa bisa membawa Haris, bukanlah karena menyukai kemampuannya, melakukan begitu hanyalah karena takut keluarga Su dibicarakan di belakang oleh orang saja. Tuan Besar, Tuan Muda ke-8 sudah datang. Saat ini, pengurus rumah tiba-tiba berbisik di telinga kakek besar Su. Tak jauh dari situ, sebuah mobil Rolls-Royce perlahan menyetir kemari. Begitu mobil berhenti, langsung melihat Louis Su serta Jack Su kedua orang, turun dari mobil. Wajah Jack Su masih terbungkus, terlihat misterius. Setelah Louis Su melihat kakek besar Su, segera berjalan cepat, membungkuk badan dan berkata, ayah. Kakek besar Su tidak menjawab, dia melihat ke Jack Su, mendengus dan berkata, kenapa, bungkus begitu ketat apa sangat memalukan orang. Sejak Jack Su kalah sama Erikin, kakek besar Su semakin kesal dengannya.
Jae-soo tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sebuah api yang tanpa nama menyala di dalam hatinya. Louis Su dengan cepat memperbaiki situasinya dan berkata, "Ayah," wajahnya terluka, terpaksa harus menutupi wajahnya. Juga tidak tahu malu. Kakek besar Su mendengus dingin, "Untuk apa kamu kemari?" "Datang untuk ditertawakan Eric Kin. Setelah berusaha sekian lama, pada akhirnya tetap harus mengandalkan aku baru bisa menjatuhkannya. Untung saja keluarga Su tidak ada di tangan kalian, kalau tidak cepat atau lambat akan terkalahkan semua." Selesai mengatakan perkataan itu, kakek besar Su lalu melangkah menuju ke asosiasi Budo di kota B. Kemarahan Jae-soo semakin meningkat, amarah di dalam hatinya hampir memenuhi dadanya. "Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar semuanya," Jae-soo berkata sambil menggigit giginya. Tuan muda ke-8. Saat ini, Haris berjalan kemari dan menyapa. Louis Su menatapnya dengan dingin, tiba-tiba menendang perut kecilnya dengan satu kaki. Dua orang itu sama-sama superior master tingkat ke-6. Kekuatan kaki ini tidak ringan, membuat Haris mundur beberapa langkah, pantatnya langsung duduk di atas lantai. Burung gagak apa bisa menjadi burung phoenix? "Haris, apa menurutmu sekarang sudah sangat hebat?" Louis Su berkata dengan dingin. Haris bangkit dari lantai, dia menundukkan kepala dan berkata, "Tidak ada." Louis Su berkata dengan dingin, "Bagaimanapun ayahku memperlakukan aku tetap putra kandungnya sendiri. Jae-soo adalah cucu kandungnya sendiri. Apakah kamu mengerti?" "Aku mengerti," Haris berkata dengan kepala tertunduk. Louis Su mendengus, dia langsung mendorong Haris, membawa Jae-soo berjalan ke asosiasi Budo di kota B dengan langkah besar. Di penjara, Master Boxing memegang cambuk, memukulnya di badan Eric Kin. Eric Kin saat ini, tubuh daging sudah memicu serangkaian bekas luka keemasan. Asap tebal mengepul dari bekas luka tersebut, terlihat di situasi sulit. "Sudah, kamu keluar dulu." Saat itu, Samuel dan kakek besar Su berjalan masuk. Master Boxing dengan cepat menyerahkannya dan berkata, "Baik, Direktur Chang. Kamu juga keluar saja." Kakek besar Su melihat Samuel sekali, berkata dengan ringan. Samuel sedikit merasa canggung, tapi tetap mengangguk kepala dan setuju. Kakek besar Su berjalan pelan ke depan Eric Kin. Dia berkata dengan santai, "Eric Kin, kamu benar-benar membuatku bersusah payah." Eric Kin mendongak dengan susah, sebuah senyum aneh di wajahnya. Wajah kakek besar Su sedikit berubah. Dia berteriak, "Kamu masih tertawa? Sekarang kamu sudah menjadi tahanan, kamu masih bisa tertawa. Kenapa aku tidak bisa tertawa?" Eric Kin berjuang untuk mengeluarkan beberapa kata. Kakek besar Su tertawa dan berkata, "Eric Kin, aku mengagumi semangatmu yang tidak takut mati ini. Aku punya ide sekarang, kamu sebaiknya mendengarkannya. Kamu punya bakat yang bagus, sekarang juga sudah sedikit terkenal. Dan bisnis besar keluarga Su aku, adalah keluarga besar terbagus di kota G. Kalau tidak kamu bergabung di keluarga Su aku, bagaimana?" Kakek besar Su berkata dengan pelan. Mendengar perkataan ini, semua orang di tempat itu tercengang. Bahkan pengurus rumah pun membuka mulut dengan besar. Ide ini, kakek besar Su tidak pernah mengatakannya. "Hehe, Eric Kin, kamu telah mempermalukan keluarga Su aku tidak menyalahkanmu, serta membiarkan kamu menjadi keturunan klik keluarga Su, membiarkanmu menduduki ratusan juta properti keluarga, langsung menjadi orang kaya." Kakek besar Su berkata dengan sedikit bangga. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.